Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kumalasari. Pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu materi yaitu berjudul akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah yaitu berasal dari kata ad-harbi VRD yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirat yang berasal dari kata al-qoradu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Jenis akad mudharabah yaitu mudharabah mutalak, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah. Langsung saja, pada dasar syariah yaitu ada sumber hukum akad mudharabah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun rukun akad mudharabah yaitu pelaku yang terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana, kemudian objek mudharabah berupa modal dan kerja, lalu ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir ada nisbah keuntungan. Selanjutnya ada berakhirnya akad mudharabah, yaitu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. Lalu salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Lalu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang terakhir adalah modal sudah tidak ada. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105 PAR 11. Dalam mudharabah, istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena dibagi hanya keuntungan saja, tidak termasuk kerugian. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha. Lalu bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana disebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan proporsi modal masing-masing, atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun pelakuan akuntansi PSAK 105 yaitu akuntansi untuk pemilik dana. Dana mudharabah yang diseluruhkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah, lalu penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Lalu ada kerugian, kemudian hasil usaha. Lalu akad mudharabah berakhir, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk pengelola dana, yaitu ada dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Lalu pengakuan dana syirkah temporer, penyaluran kembali dana syirkah temporer, lalu kerugian, lalu ada di akhir akad, penyajian, dan pengungkapan. Baiklah, begitulah pembahasan materi yang bisa saya lakukan. Untuk pembahasan lebih jelas, bisa kita lihat pada materi yang saya upload di Akademia Edu dengan kata kunci yang sama, yaitu judulnya akad mudharabah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.